Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,12% ke angka 7.245. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang hari ini mulai bergerak naik dan mendapat sentimen positif karena masuknya perusahaan China. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham Antam yang hari ini kembali naik 4% lebih ke harga 1.735. Kenaikan ini membuat Antam saat ini kembali mencoba untuk melewati garis EMA 50. Sebelumnya jika kita perhatikan, Antam juga sempat naik di atas garis EMA 50 dan menyentuh 1.800. Tapi pada saat menyentuh 1.800, candlenya tidak begitu oke, shadow ke atasnya sangat panjang sehingga ini ternyata false breakout dan Antam kembali turun menuju support di 1.600. Dan memang jika kita lihat di sini, support 1.600 saat ini merupakan support kuat, beberapa kali mengetes Antam masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi kenaikan hari ini 4% lebih membuat Antam berhasil naik di atas garis EMA 50 dan candlenya lebih solid. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 4% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang satu minggu terakhir melakukan distribusi, hari ini juga kembali masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara teknikal Antam sudah mulai membaik apabila terkonfirmasi break 1.700 sampai garis EMA 50 di 1.695. Antam saya lihat ada potensi untuk menuju 1.800 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1.820. Jadi menarik walaupun belum terkonfirmasi uptrend, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, saya lihat Antam ada potensi untuk mulai reversal. Apalagi kemarin kalau pemberitaan bahwa perusahaan baterai EV China sudah mulai gerontokan investasi senilai 420 juta US dollar di Indonesia. Dan bisa kita baca di sini salah satu perusahaan yang ikut kerjasama itu adalah Antam dan PT Industri Baterai Indonesia. Jadi Antam salah satu yang ikut kerjasama dengan perusahaan China ini. Selain ada sentimen positif karena kenaikan harga emas. Jadi sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai ada akumulasi sehingga secara Antam apabila teman-teman sudah masih dapat di harga bawah, Antam masih menarik coba dipantau. Untuk yang belum coba entry pun, menurut Antam masih bisa masuk ke watchlist untuk coba tunggu kembali di sekitar harga 1.700. Jadi apabila Antam satu minggu ke depan terpantau masih kuat berada di atas 1.700, menurut masih tetap menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 1.800 sampai garis EMA 150. Atau hold saja selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1.900 sampai harga 2.000. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, Antam masih ada potensi untuk kembali rebound dan mencoba break garis EMA 150. Apabila berhasil break, baru Antam akan mulai terkonfirmasi uptrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan sekarang kita akan coba lihat saudaranya di satu sektor yang sama, Inco. Jika kita lihat belum sebagus Antam, Inco masih berada jauh di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 4.680. Tapi cara pergerakan saat ini Inco mulai bisa rebound kembali di atas 4.200. Dengan resisten terdekat saat ini ada di sekitar 4.500. Jadi saat ini Inco mencoba untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih ini asing juga terpantau mulai masuk akumulasi. Satu minggu terakhir ini asing pelan-pelan sudah mulai akumulasi dan terpantau ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Inco menurut saya juga menarik walaupun secara teknikal belum sebagus Antam. Inco ada potensi selalu juga kembali naik menuju 4.500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 4.200, bisa pertimbangkan untuk swing trade karena ini merupakan resisten lumayan kuat. Apabila terpantau untuk Inco masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama 4.200 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar garis EMA 50 di sekitar 4.680 sampai 4.800 untuk target take profit dengan target lebih jauh.
Nah, sekarang saya akan coba analisa saham PTBA yang jika kita perhatikan saat ini juga mencoba untuk bangkit. Sebelumnya juga sempat mendekati sekitar harga 2480 sampai 2500, ternyata gagal, kembali melemah dan malah turun di bawah harga 2350. Pada sebelumnya 2350 sempat menahan penurunan dari saham PTBA. Setelah turun, PTBA menyentuh sekitar 2300. Setelah menyentuh 2300, PTBA berhasil bertahan dan rebound kembali. Dan kenaikan hari ini 1% lebih membuat PTBA saat ini naik di atas 2400 yang masih berupa resisten saat ini. Jadi memang belum terkonfirmasi break. Tapi karena candle hari ini sangat solid, plus jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, dan asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Sehingga saya lihat PTBA masih ada potensi untuk break 2400 menuju garis EMA 50 di sekitar 2470 sampai 2500. Jadi PTBA masih ada potensi untuk mengetes target harga ini, dan ingat ini merupakan target take profit apabila ternyata PTBA masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, karena PTBA sudah naik lumayan tinggi dalam 2 minggu terakhir ini, paling aman coba tunggu PTBA terkena pullback lagi ke sekitar 2400. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry dengan target tetap di sekitar garis EMA 50 sampai 2500. Karena apabila tetap belum berhasil break, PTBA masih belum oke, masih ada potensi untuk sideways dan melemah kembali ke sekitar 2350. Dan selanjutnya saham TINS, jika kita perhatikan hari ini juga naik 3% lebih ke 645. Tapi secara teknikal TINS juga saat ini masih belum oke. Untuk tren jangka pendek memang saat ini mulai sideways, tapi tren jangka menengah TINS masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat naik di atas 650, mulai bergerak naik tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50, baru di sekitar 680 TINS sudah gagal naik dan melemah kembali menuju support di sekitar 615. Dan malah sempat menyentuh sekitar 605. Tapi dalam 1 minggu ini TINS berhasil bertahan dan rebound kembali. Dan hari ini malah sempat kembali menyentuh 650 dan di atasnya. Tapi tetap saja pada saat penutupan TINS masih belum berhasil melewati 650. Dan jika kita perhatikan broker summary, walaupun hari ini naik 3% lebih, tapi ini terpantau malah ada distribusi. Tapi asing terpantau ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk TINS secara teknikal memang saat ini masih belum oke. Dan karena kenaikan hari ini ternyata masih ada distribusi, apabila teman-teman mau entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila berhasil naik di atas 650, menurut saya baru lebih oke untuk coba entry dengan target di garis EMA 50 sampai harga 700 untuk target take profit. Apabila TINS terpantau belum berhasil melewati 650 sebagai jangan entry, karena TINS masih ada potensi untuk melemah kembali menuju 610 sampai 600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.